Ada kisah nyata di Korea. Seorang gadis kecil bernama Sowon lahir di keluarga biasa. Ayahnya adalah seorang pekerja bengkel. Ibunya adalah bos swalayan. Hari itu Sowon pergi ke sekolah. Karena hujan lebat, ibunya takut Sowon ketemu orang jahat. Menyuruhnya harus melalui jalan besar. Tetapi orang jahat tetap saja datang. Di jalan, Sowon diberhentikan seorang pria. Dia meminta bantuan Sowon untuk bantu payungnya. Sowon yang baik hati setuju. Tetapi kebaikan ini malah menyebabkan kesakitan seumur hidupnya. Sowon yang tersakiti melapor polisi dalam keadaan sekarat. Ayah Sowon menerima telepon, langsung segera ke rumah sakit. Ketika mereka melihat Sowon yang sama sekali tidak bisa dikenali, langsung menangis. Ibunya terus menyalahkan dirinya sendiri. Tidak seharusnya di hari hujan membiarkan Sowon pergi ke sekolah sendirian. Dokter memberitahu ayah Sowon keadaan putrinya sangat tidak baik. Harus membuat anus buatan untuk menopang kehidupan di masa depan. Ayahnya langsung berkata, "Cepat tolong dia." Seluruh prosedur operasi sangat berhasil. Dokter menyelamatkan Sowon. Ayahnya masuk melihat dia. Ketika Sowon sadar, dia memberitahu ayahnya, "Saya rasa ayah pasti sangat sibuk saat itu. Tetapi lukaku sangat parah. Jadi saya menelpon polisi sendiri." Sambil berkata, Sowon sambil menangis. Dia sangat bijaksana. Setelah itu ayahnya ke kantor polisi. Polisi memberitahunya, sekarang mereka tidak ada bukti. Jika ingin menangkap pelaku, harus Sowon sendiri yang menjadi saksi. Ketika ibunya mendengar, langsung menolak. Tak terbayangkan untuk penderitaan yang terjadi pada Sowon. Betapa sakitnya jika melihat foto orang itu lagi. Untungnya seorang psikolog datang untuk membantu. Awalnya Sowon masih tidak mau, tapi di bawah bimbingan seorang psikolog, Sowon berhasil mengidentifikasi pelaku. Dengan cepatnya polisi langsung menangkap pelaku. Setelah ayahnya mendengar kabar, langsung berlari ke kantor polisi. Tapi polisi memblokir tempat kejadian. Dia hanya bisa berada di luar pagar besi dan berteriak. Tiba-tiba temannya menelpon memberitahu ayah Sowon. Media telah mempublikasikan kejadian ini. Reporter akan segera datang ke rumah sakit dan melakukan siaran langsung. Jadi dia langsung segera berlari ke rumah sakit, memeluk Sowon dan berlari, meninggalkan ibu Sowon sendiri yang menghentikan mereka. Sowon melihat mereka, mata penuh keputusasaan. Dia bertanya kepada ayahnya, apa kesalahannya? Saat ini kotoran Sowon keluar. Dia berada dalam keheningan yang menyakitkan. Dia juga tidak tahu, tidak dapat sehat seperti dahulu lagi. Sowon yang berumur 8 tahun telah disakiti, hidup kembali dengan kuat, tetapi juga sudah ada gangguan psikologis. Dia tidak berani dekat dengan pria. Bahkan ayahnya datang melihatnya pun, dia juga di dalam selimut. Ayahnya hanya bisa melihatnya dengan jauh dan tidak berani terlalu lama. Takut anaknya menderita, jadi dia pergi dan tidak pernah lagi muncul di depan putrinya. Untuk membantu masalah psikolog putrinya, ayahnya menemukan perusahaan boneka, ingin menyewa pakaian boneka dengan mereka. Tapi biayanya 2.000 won seminggu. Dia tidak mampu menyewa. Untungnya perusahaan boneka meminjamkannya baju boneka lama. Sowon melihat boneka kotor besar itu di malam hari, mukanya yang penuh dengan debu. Dia tidak berbicara tapi menulis. Semua teman sudah pulang ke rumah. Sowon juga menulis, "Kalau begitu kamu juga pulang saja. Teman-teman menunggumu." Sowon memberi pelukan pada boneka itu. Setelah operasi, ini pertama kali dia memeluk orang asing. Sejak itu, boneka sering muncul larut malam dan menemani Sowon. Pelan-pelan di bawah bimbingan psikolog, Sowon pun berbicara. Saat keluar dari rumah sakit, ayahnya takut Sowon tidak nyaman. Tepat di belakang kursi pengemudi, ditutupi dengan kain. Sampai di rumah, Sowon melihat di pintu rumah tertempel kertas warna-warni. Semua adalah catatan pelajaran sekolah. Ternyata si gendut yang sering mengerjai Sowon melihat Sowon tidak ada, memberikan catatannya pada Sowon, dan teman sekelas juga menempel catatan untuk Sowon. Saat si gendut mengetahui Sowon sudah pulang, segera datang dan menanyai ayah Sowon, bagaimana keadaan Sowon. Dia bertanya sampai menangis.
Hari itu saya mau jalan bersama Sowon. Maka dia takkan terjadi begini. Kenapa kamu menangis? Tidak apa-apa. Mari masuk. Sebelum sekolah, Sowon sangat khawatir tentang suara kentutnya, sehingga terus menekannya. Beberapa bocah di belakangnya menjaganya dari jauh. Saat melewati tempat ditangkap, Sowon berhenti. Saat ini boneka datang lagi, memberi kekuatan pada Sowon. Kemudian ayahnya memohon pada kepala sekolah agar tidak ada guru pria yang mendekati Sowon, dan jangan membiarkan murid lainnya mengganggu Sowon. Di malam hari, ayahnya membuat tas kecil untuk Sowon. Dia meletakkan banyak permen di dalam tas itu untuk menutupi suara kentutnya. Meskipun ayahnya harus kerja setiap hari, tetapi selalu keluar ketika jam istirahat. Saat Sowon sedih, dia menari di lapangan yang jaraknya jauh. Saat sekolah ataupun pulang, dia tidak pernah meninggalkannya. Sampai suatu hari, Sowon menghentikan boneka itu. Apakah kamu ayah? Dia membuka pakaian boneka ayahnya dan tersenyum. Akhirnya mengalahkan rasa takut di hatinya. Saat penghakiman, pelaku mengatakan bukan dia tidak melakukan. Sampai polisi mengeluarkan baju yang ada bercak darah dari rumahnya dengan DNA yang sama. Dia langsung mengatakan semua karena dia mabuk saat minum alkohol. Ayah Sowon datang ke kantor polisi mengatakan padanya, kamu pasti ingat, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Jangan mengancam saya. Jika saya keluar, akan menyakiti putrimu. Melihat pelaku yang begitu sombong, ayah Sowon sangat marah. Dia hanya bisa mengangkat kursi dan memukul kaca. Saat pulang, dia berkata pada istrinya, apakah kamu ada membeli asuransi untuk saya? Jika terjadi sesuatu, saya mau lakukan sendiri. Agar pelaku mendapat balasannya, Sowon sekali lagi menjadi saksi. Setelah itu, pengacara pihak lain datang untuk bertanya padanya, apakah kamu ingat paman itu badannya ada bau alkohol? Ada. Kemudian adanya bukti bahwa pelaku minum alkohol. Meskipun ada salah, tetapi juga ada bukti bahwa dia tidak sadar. Terakhir hanya penjara 12 tahun. Permohonan ganti rugi korban juga ditolak. Ibu Sowon keluar menyalahkan hakim, tetapi hakim tidak mau mendengar. Tiba-tiba ayah Sowon berdiri, mengambil nama lambang kejaksaan, berjalan menuju pelaku. Saat dia mau memukul, Sowon memeluk kakinya, sehingga dia melepaskan papan itu. Sebagai orang Indonesia, saya tidak mengerti hukum Korea. Tetapi orang yang bajingan seperti ini, masa hanya dipenjara 12 tahun? Mengapa dia menggunakan 12 tahun dia sendiri menukar seumur hidup seorang anak 8 tahun? Film cerita Hope ini kasus pelecehan anak di Korea pada tahun 2008. Desember 2008, hujan deras. Pelaku menghancurkan hidup Sowon yang berusia 8 tahun. Desember 2009, pelaku dihukum penjara 12 tahun. Tanggal 13 Desember 2020 telah dibebaskan. Tahun 2018, pelaku menerima psikoterapi selama 14 hari. Psikolog mengatakan dia kemungkinan masih bisa melakukan kejahatan. Melihat film ini, saya sangat marah. Saya ingin berkata pada Sowon, semoga masa kecil setiap anak cerah, tidak dikelilingi oleh kejahatan.